قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والمقالة الثالثة والعشرون, pembahasan yang ke-23. Qala Umar radhiyallahu anhu. Pagi ini kita tabarukan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ra'aitu jami'al akhilla ayil asdiqa falam ara khalilan abdala min hifzil lisan. Aku telah memperhatikan semua sahabat-sahabat, teman-teman. Falam ara khalilan abdala min hifzil lisan. Tapi aku tidak pernah melihat sahabat atau teman yang lebih afdal daripada menjaga lisan, menjaga lidah. Ini kata beliau, aku telah melihat semua teman-teman, perhatikan semua sahabat-sahabat, tapi aku tidak pernah melihat teman yang paling afdal daripada menjaga lisan, menjaga lidah. Nah, jadi di antaranya juga kita harus berhati-hati dengan orang yang suka menceritakan aib orang, kesalahan orang lain. Baru kita bertemu, sudah kita dengar tentang aib orang. Kita duduk 30 menit, 1 jam, sudah habis keburukan orang kita dengar. Nah, hati-hati, tinggal tunggu giliran. Nanti kita juga di belakang, apalagi sekali mengalami perbedaan pendapat, langsung kita juga seperti itu diobrak-abrik di belakang. Nah, kata beliau, sudah aku perhatikan, lihat semua teman, tidak ada yang lebih afdal daripada min hifzil lisan, daripada menjaga lidah. Baik-baik teman, sebaik-baik sahabat adalah menjaga lidah. Dan sahabat yang senang menjaga lisannya. Wa ra'aitu jami'al libas walam ara libasan abdala minal wara'. Dan aku melihat semua pakaian, tapi aku tidak pernah melihat pakaian yang lebih afdal daripada wara'. Qala Ibrahim bin Adham, apa itu wara'? Ibrahim bin Adham mengatakan, al-wara'u tarku kulli syubhatin. Wara' itu adalah meninggalkan setiap yang syubhat, yang tidak jelas. Itu wara'. Antara halal, antara haram. Halalnya ada kelihatan, haramnya juga ada kelihatan, tidak jelas. Itu syubhat, ditinggalkan, itulah wara'. Jadi wara' itu yang tidak jelas ditinggalkan, apalagi yang nyata-nyata haram. Ini buah ini halal atau haram? Tidak jelas. Tidak berani, wara'. Wara'. Apalagi yang jelas-jelas di halaman orang, di tanah orang. Nah, ini kata beliau, aku sudah melihat, memperhatikan semua pakaian, tidak ada pakaian yang lebih afdal daripada wara'.
Amma tarku ma la yanfa'uka fahuwa tarkul fudulat. Adapun meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda li Abi Hurairah, terhadap Abi Hurairah, kun wara'an takun a'badan nas. Berusahalah kamu menjadi wara', maka kamu akan menjadi terhitung manusia yang paling taat beribadah. Ini pesan Rasulullah kepada Abi Hurairah, berusahalah wara'. Karena kalau berhasil wara', engkau terhitung orang yang paling taat beribadah. Kenapa? Kalau sudah perkara yang tidak jelas saja ditinggalkan, maka jelas yang dilakukan adalah perkara yang baik-baik, perintah-perintah. Maka orang yang wara' terhitung orang yang paling taat beribadah. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan, wa ra'aitu jami'al mal falam ara malan afdala minal qanaah. Aku sudah melihat semua jenis harta, tapi aku tidak pernah melihat harta yang lebih afdal daripada qanaah. Aku sudah melihat semua jenis harta, tapi aku tidak pernah melihat harta yang paling istimewa, yang paling afdal daripada qanaah. Apa itu qanaah? Wahia tarku tatallu' ilal mabqut wal istighna bil mawjud. Qanaah itu tidak mencari-cari yang tidak ada dan merasa puas, reda, ikhlas dengan apa yang sudah ada. Jadi qanaah itu reda terhadap pemberian Allah. Apa yang Allah bagikan kepada kita disyukuri, diikhlasi, diridhoi, disenangi, puas. Maka sabda Nabi, warda bima qasamallah takun agnan nas. Ridolah engkau menerima apa yang Allah berikan, anugerahi, misalnya berupa rezeki berapapun itu. Ridho, engkau terhitung manusia yang paling kaya, sabda Nabi. Inilah kata Umar, aku tidak pernah memperhatikan aku sudah melihat semua jenis harta, tidak ada harta yang paling afdal daripada qanaah, puas, reda. Qanaah itu juga tidak mencari-cari yang tidak ada dan puas dengan apa yang sudah ada. Misalnya kita makan satu kurang ini ayam, jadi tidak begitu. Jadi tidak mencari-cari yang tidak ada, kecuali mengingatkan, mungkin ada yang ketinggalan. Disyukuri apa yang ada. Itu lagunya The Massive. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Nah, jadi qanaah, kaya yang sesungguhnya itu ada dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah engkau wara', maka engkau akan menjadi manusia yang paling taat beribadah. Wa kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah engkau qanaah,
ridho terhadap apa yang Allah berikan, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Nah ini. Jadi kalau kita qanaah, rida-rida, sabda Nabi, engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Sedangkan syukur itu sangat tinggi. Syukur. Syukur di dalam Al-Quran banyak beberapa ayat di antaranya dalam Al-Quran di surat Al-Mulk ada apa katanya? Nah, yang maknanya sedikit sekali yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Nah, saya tidak hafal. Nah, yang maknanya banyak diulang dalam Al-Quran, sedikit yang bersyukur. Salah satunya Umar bin Khattab, kalau mendengarkan ayat yang mengatakan sedikit yang bersyukur itu, beliau berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah hamba golongan yang sedikit. Ketika beliau membaca ayat atau mendengarkan ayat yang bunyinya sedikit sekali yang bersyukur, Umar berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba golongan yang sedikit bersyukur. Di dalam Al-Quran dikatakan sedikit yang bersyukur. Tapi ini bukan cuma sekedar syukur biasa. Bahkan kata Nabi, ashkaron nas, manusia yang paling bersyukur, syaratnya adalah qanaah, ridho terhadap apa yang Allah berikan. Dalam hadis yang lain, siapa yang mengamalkan dua, maka dia tercatat orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Dua lagi plus, sabar dan syukur. Mana itu dicatat sabar dan bersyukur? Lihat orang yang lebih tinggi dalam perkara agama, lebih tinggi ilmunya, amal ibadahnya, solehnya, berusaha ikuti dia, maka tercatat orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, ini kita berusaha dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita menjadi qanaah, sehingga kita diajarkan doa, menjadi doa para ulama sufi. Apa katanya? Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, berikanlah hamba mohon kepadamu, berikanlah hamba nafsu mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, yang beriman dengan perjumpaan denganmu, wa tarda biqada'ik, reda terhadap ketetapanmu, wa taqna'u bi'ata'ik, dan qanaah terhadap pemberianmu. Nah, jadi kita tidak akan mampu tanpa pertolongan Allah. Ini salah satu doa kita amalkan. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah, tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, mohon berikanlah hamba nafsu yang mutmainnah. Nafsu mutmainnah inilah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa juga yang kita minta, nafsu yang mutmainnah itu tu'minu biliqa'ik, dia beriman dengan Allah, beriman berjumpa dengan Allah, percaya akan perjumpaan dengan Allah. Wa tarda biqada'ik, nafsu mutmainnah itu ridho terhadap ketetapan Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, qanaah terhadap pemberian Allah. Inilah kata Umar, harta yang paling afdal, qanaah. Kemudian lanjutan sabda beliau, wasin mujawarata man jawaraka,
takun musliman. Berbuat baiklah kepada tetangga, maka Islammu akan sempurna. Berbuat baik kepada tetangga, Islammu sempurna. Paling kurang tidak mengganggu. Jika kita tidak dapat memberikan kebaikan, paling kurang tidak memberikan mudarat. Ya, misalnya di waktu istirahat siang contohnya, jangan kita misalnya setel musik sebesar-besarnya. Nah, kita sudah tahu paling kurang tidak mengganggu. Wa aqillat dhahik fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Jangan banyak tertawa. Sedikitan tertawa kata beliau. Karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Wa ra'aitu jami'al birri, dan kemudian Rasulullah melanjutkan, Umar bin Khattab melanjutkan, dan aku sudah melihat, memperhatikan semua jenis kebaikan. Falam ara birran afdalu minan nashiyah. Tapi aku tidak pernah melihat kebaikan yang lebih afdal daripada nashiyah. Apa itu nasihat? Hiya sidqu fil amal. Jujur dalam beramal. Nah, jadi kata Umar bin Khattab, aku sudah memperhatikan kebaikan-kebaikan dan aku tidak pernah melihat kebaikan yang lebih afdal daripada an-nasihah. Apa itu nasihah? Yaitu as-sidqu fil amal. Jujur dalam beramal. Kita semangat beribadah di tempat ramai, ketika sendiri sama semangatnya. Jujur. Bagaimana di tempat ramai kita ikhlas beribadah, di tempat sepi pun tetap ikhlas. Salah satu kemarin di corona kita diberikan ujian juga untuk mengetes kejujuran dalam beramal. Kita disuruh ibadah sendiri-sendiri di rumah. Itu juga salah satu mengetes kejujuran dalam beribadah. Apakah kita sama ketika rame? Artinya ketulusan, kenikmatan, wa fil birri ridwan nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati ini diciptakan cenderung berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita. Wa bugdi man asa ilaiha. Dan hati ini tidak suka kepada orang yang berbuat buruk sama kita. Hati itu suka begitu. Cenderung suka kepada orang yang berbuat baik dan cenderung tidak suka kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah, di sini juga dites kejujuran kita. As-sidqu fil amal. Mau orang berbuat baik sama kita, alhamdulillah. Mau orang berbuat buruk sama kita, tidak kita menjadi benci. Sehingga Syekh Hasan Al-Basri ketika beliau datang seorang jamaah, wahai Tuan Syekh, ada orang yang mencacimu. Tunggu dulu, kata Syekh Al-Basri. Keluar beliau membawa makanan. Ini kasih kepada orang. Wahai Syekh, dia tidak sedang memujimu, tapi dia mencacimu. Apa kata? Makanya saya bersyukur. Dia telah mensedekahkan kepada saya pahala
ibadahnya, pahala sedekahnya, pahala banyak. Apa yang saya bisa berikan? Tidak ada. Ini. Nah, jadi dipuji tidak menjadi besar kepala, dicaci maki tidak menjadi benci. Jadi sama statusnya antara pujian dengan itu sudah. Disitulah as-sidqu fil amal, jujur, kejujuran dalam amal. Bahkan disampaikan oleh ulama, sedekah yang di antara sedekah yang hebat itu bersedekah kepada orang yang bersedekah kepada aduan, pada musuh, kepada orang yang tidak suka. Kenapa? Karena bersedekah kepada orang yang tidak suka, berikan itu murni, tidak mengharapkan apa-apa. Mau mengharapkan balasan kan tidak suka. Jadi benar-benar memberikan. Makanya kejujuran itu tinggi sekali dalam beribadah. Nah, ini kita berjuang untuk jujur dalam beramal. Fil birri ridon nas, dalam kebaikan itu kita berbuat baik, ada ridon nas, ada keredaan manusia, manusia senang. Wa fit taqwa, dalam ketakwaan, ridullah, di situ ada ridhonya Allah. Wa man jama'a bainahuma, siapa yang mengumpulkan antara berbuat baik kepada manusia, bertakwa kepada Allah, faqad tammat sa'adatuhu, sempurnalah kebahagiaannya. Wa ammat ni'matuhu, juga akan sempurna nikmatnya. Nah, ini belum selesai. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wa ra'aitu jami'al at'imah, aku sudah melihat, memperhatikan semua jenis makanan. Falam ara ta'aman, aku tidak pernah melihat makanan al-lazza minas sabri, yang lebih lezat daripada kesabaran. Wah, luar biasa. Sayyidina Umar, ahli zuhud. Kata beliau, aku tidak pernah melihat, aku sudah memperhatikan semua makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, kata beliau. Tapi aku tidak pernah melihat makanan yang paling lezat daripada kesabaran. Ini kata beliau, aku sudah perhatikan semua makanan, tidak ada makanan yang lebih lezat daripada sabar. Nah, ini yang Sayyidina Umar bin Khattab sampaikan. Pertama, aku sudah melihat semua jenis teman, sahabat. Tidak ada sahabat yang paling afdal daripada yang menjaga lidahnya. Yang kedua, aku sudah melihat semua jenis makanan, pakaian. Tidak ada pakaian yang lebih afdal daripada qanaah. Yang ketiga, aku sudah melihat semua kebaikan. Tidak ada kebaikan yang lebih afdal daripada, bukan tidak ada, aku belum melihat kebaikan yang lebih afdal daripada jujur dalam beramal. Kemudian yang keempat, aku melihat semua makanan. Aku belum melihat makanan yang lebih lezat daripada kesabaran. 4 atau 5. Pertama teman, kedua pakaian, ketiga harta, tidak ada harta yang lebih afdal daripada qanaah. Keempat kebaikan, kelima makanan. Ya, mungkin ada tambahan usulan
Silakan.